Ibu, ini kan kasus anaknya Ruben Onsu kan sedang bergulir itu ya kan. Ini kan anaknya dibully nih Bu, lagi-lagi masalah bully sendiri Bu. Nah, ini dampak psikisnya dari anak apa sih Bu ya kan kalau misalnya dia dibully seperti ini nih Bu? Sekarang kita harus melihat anak itu umur berapa, anak itu mengerti atau tidak jika dia dibully. Tapi terkadang anak tidak terlalu mengerti, tapi nanti kawannya membuli dia. Jadi akhirnya akan mengerti akibat bulian dari kawan sekolahnya. Dan ini bulian ini juga cukup menyakitkan karena dia dipojokkan kan oleh bully-bulian dari kawan-kawannya itu. Nah Bu, dampak psikisnya sendiri itu akan seperti apa sih Bu? Ya, maksudnya kan ini kan anak di bawah umur kayak gitu. Kalau dampak psikisnya itu seperti Jadi di sini ada dua kemungkinan. Biasanya orang akan jadi rendah diri, tapi bisa juga dia melawan menjadi lebih ganas daripada orang biasa. Tapi yang lebih sering adalah menjadi rendah diri. Bu, jadi ini kan keluarga tuh harus memforsir banget gitu ya Bu ya. Maksudnya keluarga tuh harus, kan karena orang yang terdekat kan pasti kan keluarga nih Bu ya. Nah keluarga itu harus seperti apa Bu ya? Harus merangkul kah atau seperti apa nih Bu? Ya, keluarga harus menghibur untuk tidak mempersoalkan hal itu sebagai hal yang besar. Jadi ya seperti menganggap itu sebagai bercanda, tapi tidak semudah itu. Itu secara teoritis demikian. Jadi juga menerima saja hal itu, jadi tidak menganggap itu sebagai hal yang terlalu serius karena hal itu merupakan ketidakbenaran. Jadi jangan mudah terkena hasutan oleh hal yang tidak benar. Karena itu kayak iseng gitu ya Bu ya? Ya. Bu, apa sih namanya? Tapi Bu, jalur orang tuanya kan melaporkan jalur hukum ini sudah benarkah atau seperti apa? Kalau menurut Ibu? Sebetulnya selama hukum benar, ini benar saja supaya jangan sembarangan membuli anak yang tidak tahu kemudian dibully. Kan bagaimana masa depan anaknya? Jadi kita jangan melakukan suatu keisengan dengan akibat kepribadian anak itu di kemudian hari. Jadi kita anggap itu ya bercanda, tapi akibatnya itu harus kita pikirkan. Karena itu ya supaya tahu akibatnya dilaporkan nggak apa-apa. Tapi kalau dilaporkan terus habis itu minta maaf lagi nih Bu ya kan, pasti kan selalu ada nih Bu ya kan di mana kasus meminta maaf habis itu kelar. Kalau misalnya ini seperti apa nih Bu, diteruskan kah atau seperti apa? Tergantung apakah, kan manusia itu lain-lain. Ada yang pemaaf, ada yang bahkan melaporkan pun tidak mau, ada yang tetap merasa anaknya terkena. Kalau anaknya terkena besar, berat, sampai dia misalnya nangis-nangis, itu akibatnya akan lebih besar, sehingga dia juga akan lebih memaksakan untuk melakukan gugatan, melaporkan ke kepolisian. Tapi kalau bullying sendiri kan marak banget terjadi nih ya Bu ya, apalagi di kalangan anak selebriti kayak seperti anak Ruben Onsu ini. Itu dia tuh kayak merasa, si korban bullyingnya ini tuh merasa tidak nyaman kah di kemudian hari, atau mungkin bullying ini dampaknya bisa membuat stres kah atau seperti apa Bu? Setiap orang itu berbeda. Kalau dia cukup kuat mentalnya, maka dia mungkin dalam hati kesal, tapi di luar tidak kelihatan. Karena tidak mungkin orang dibully kemudian merasakan tidak ada apa-apa. Tapi kalau orang itu, anak itu cukup sensitif, maka bisa saja dia sampai menangis. Bisa menangis di sekolah, bisa menangis di rumah. Tapi kenapa sih sering banyak terjadi itu bullying yang anak di bawah umur gitu Bu? Karena sekarang itu kan sebetulnya bukan karena di bawah umur, tapi kan sebelum ini dulu bullying itu kan tidak populer. Kemudian populer di kalangan remaja, kemudian turun, sekarang sampai pada anak-anak. Karena tidak dilakukan pencegahan pada saat terjadi bullying di sekolah. Sehingga akhirnya ini kan merembet. Itu kan suatunya, ya anak itu menganggap masih lucu saja membuli orang. Menggoda orang itu lucu. Mana ada dia pikirkan akibat di kemudian harinya. Tapi apa karena ini masih anak-anak, jadi mereka tidak mengerti kalau bahwasanya itu tuh bullying gitu, atau itu hal yang sekarang ini kan mungkin kayak bercandaan gitu. Ya dianggap sebagai bercandaan, tapi kan kita tahu, kita juga
menyakiti hati orang. Nah, menyakiti hati orang itu harus dilatih untuk kita jangan menyakiti hati orang. Dan itu di sekolah juga harus dilatih, jangan dibiarkan saja. Sekarang kan di sekolah dibiarkan, mau nyakiti hati orang nggak apa-apa, mau mukul nggak apa-apa, sampai pembunuhan pun terjadi bahwa tidak diapa-apakan. Jadi siapa sekarang yang salah? Ya, berarti harus ada pengawasan, perhatian lebih ya Bu ya? Saya pikir bukan hanya pengawasan dan perhatian, tapi tindakan untuk mencegah anak-anak kecil masa gurunya nggak berani. Memang guru terkadang tidak berani karena nantinya orang tuanya bertindak. Tapi kalau misalnya ini biarkan kan jadi tambah parah. Jadi kalau misalnya guru-guru secara rame-rame melakukan suatu pencegahan, kan kemungkinan tidak bisa sekian guru dikeluarkan sekaligus. Hanya karena melakukan pencegahan terhadap pembullying.